41 Donita yang tidak bisa tahan lagi. Mendengar pertanyaan Donita yang seperti itu, wajah Marena memerah karena merasa malu, dan dia lebih malu untuk menghadapinya. Namun, dia masih tidak boleh pergi, jika Donita tidak setuju untuk membantunya, dengan kata lain, tidak membantunya menjadi kambing hitam, jika suaminya tahu kelak, bahkan jika pernikahannya tidak rusak, itu juga akan menyebabkan keretakan yang sangat dalam. Melihat Marena yang menundukkan kepalanya, Donita berkata dengan acuh tak acuh, "Marena, apakah kamu tahu kondisi keluargaku sebelum dan setelah aku melakukan perselingkuhan?" Marena mendongak dan menatap Donita dengan bingung, dia berkata, "Bukankah tidak jauh beda?" "Hehe, tidak jauh beda." Donita mencibir, "Sebelum aku melakukan perselingkuhan aku sangat percaya diri, dan sudah seharusnya memperlakukan Wesky dengan baik. Dan setelah melakukan perselingkuhan, aku merasa tidak tenang dan bersalah. Aku memperlakukan Wesky lebih baik karena merasa bersalah. Sedangkan kamu, didengar dari apa yang kamu katakan, kamu mengatakan itu sudah hampir 2 tahun lamanya. Tadi aku memikirkannya sejenak, dulu ketika kita melakukan pesta keluarga, kamu masih bisa dianggap bersikap lembut pada Irwandi. Tetapi dalam 1-2 tahun terakhir ini, yang kami lihat adalah kesombongan dan kemanjaanmu terhadap Irwandi. Sebelumnya, aku pikir itu karena Irwandi terlalu memanjakanmu. Sekarang sepertinya..." Marena, kamu benar-benar membuatku tidak berani percaya. Pada saat yang sama kamu juga membuatku kagum. Apakah ketika waktu itu kamu melakukan hal-hal itu, kamu tidak merasa menyesal dan bersalah? Sebaliknya, kamu malah memperlakukan Irwandi yang menyayangimu dengan sombong dan arogan. Marena yang dikatai hingga merasa sangat malu, mengangkat wajahnya yang memerah dan berkata dengan marah, "Aku tidak sama denganmu, aku benar-benar tidak berselingkuh." "Hehe," Donita mencibir dan berkata, "Tidak sama denganku. Marena, kamu tidak perlu memainkan kesombongan dan keangkuhanmu di depanku. Kamu jangan memperlakukanku sebagai selingkuhanmu atau Irwandi. Aku tidak akan tertipu olehmu. Selain itu, ada perbedaan apa di antara kita? Oh, iya, perbedaannya adalah setelah aku berselingkuh aku tidak berani pergi keluar dengan selingkuhanku, apalagi membawanya ke rumahku, tetapi kamu berani. Aku merasa bersalah kepada suamiku setelah aku melakukan perselingkuhan, dan kamu tidak demikian." Mendengar Donita berkata dengan begitu tidak pandang bulu, Marena terkejut, dia menatap Donita dengan tercengang, dan dia bertanya dengan linglung, "Kenapa? Kenapa kamu begitu tidak mempercayaiku? Selain itu, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini?" "Haha," Donita tersenyum mengejek, namun kemudian air matanya mengalir, dia berkata sambil menatap Marena, "Aku tidak mempercayaimu. Jika dikatakan, apakah kamu sendiri percaya? Aku memperlakukanmu seperti ini, apakah hal-hal ini bukan perbuatanmu? Selain itu, sejak kamu tahu bahwa aku berselingkuh dan sudah bercerai, apakah kamu pernah benar-benar menghiburku, menasihatiku atau membantuku? Jangan katakan ini dulu, karena jika aku membantumu itu karena aku sahabatmu, dan jika aku tidak membantumu itu adalah kewajibanku. Namun, kamu menggunakan masalahku untuk menutupi perbuatanmu. Membantu sahabat itu tidak masalah, tetapi kamu melukiskanku sebagai wanita yang murahan dan tak tahu malu. Dan hal-hal ini juga dilakukan olehmu. Jika kita mengubah posisi kita, aku memiliki permintaan seperti itu padamu, bagaimana kamu akan memperlakukanku? Aku benar-benar tidak berselingkuh, dan aku juga tahu aku tidak boleh berbuat seperti itu." Marena juga meneteskan air mata dan dia menjelaskannya dan berkata, "Pada saat itu, aku berpikir tentang bagaimana menjelaskannya kepada Irwandi. Aku tidak terlalu banyak memikirkan yang lainnya. Sungguh, Donita, tolong percayalah kepadaku, selama beberapa tahun ini, kamu tahu orang seperti apa aku. Meskipun aku tidak begitu baik,
Tetapi aku tidak pernah memiliki niat untuk melukai orang lain. Aku juga terpaksa dan tidak berdaya. Setelah mengatakan itu, Marena menutupi wajahnya dan menangis dengan kepala tertunduk. Donita yang menangis juga ikutan terisak-isak. Mereka berdua menangis untuk sesaat. Donita berkata dengan terisak, "Jika bukan karena aku tahu kepribadianmu, dan juga orang yang sudah bersahabat denganmu begitu lama, setelah kamu selesai mengatakan permasalahannya, maka aku sudah akan mengusirmu." Setelah terdiam sejenak, Donita terus terisak sambil berkata, "Pada waktu itu, jika aku meminta kalian untuk membantuku menutupi perselingkuhanku, itu sangat sederhana, asalkan kalian dapat membuktikan bahwa aku ada di sana, itu sudah tidak masalah. Wesky juga tidak akan mengetahuinya dan mencurigaiku. Namun, aku tidak melakukan itu, karena aku harus menanggung rasa bersalah dan penyesalan setiap hari, aku disiksa hingga tidak tahan. Pada saat yang sama, aku tidak ingin kalian terluka karena aku." Mendengar perkataan ini, Marena memeluk Donita, dan menangis keras. Dia terisak-isak, "Aku benar-benar tidak berani membiarkan Irwandi tahu, apalagi bercerai dengan Irwandi. Apakah kamu pikir aku ingin bercerai dengan Wesky Wen, dan aku tidak mencintainya? Selain itu, aku dan Wesky memiliki seorang anak." Donita berkata sambil terisak, "Apakah kamu tahu, berapa banyak rambutku rontok setiap harinya? Ketika aku menyisir rambut setiap pagi, sisirku akan dipenuhi dengan rambut. Sekarang aku menyesal hingga aku tidak bisa tidur hampir sepanjang malam." Kemudian, Donita memeluk Marena dan menangis dengan keras untuk melampiaskan emosinya. Air mata bisa menghilangkan kesedihan dan bisa meredakan rasa sakit untuk sementara waktu. Marena menangis sejenak, ekspresinya perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia menghibur Donita yang masih menangis. Di bawah penghiburan Marena, tangisan Donita juga berangsur-angsur menjadi kecil, dan ia tampak lebih sadar. Mereka berdua juga tidak memiliki mood untuk terus berbicara lagi, mereka berdua hanya terdiam, dan memikirkan masalah mereka sendiri, ruangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Donita menyeka wajahnya dengan tangannya, membuka mata merahnya, dan bergumam di mulutnya, "Tidak, aku akan pulang untuk mengunjungi mereka, pulang untuk mengunjungi mereka, jika aku masih tidak menemui mereka maka aku akan gila." Setelah mengatakan itu, dia mengambil tasnya dan bergegas berjalan keluar. Marena tercengang, dia juga meraih tasnya dan mengejarnya. Dia mengganti sepatunya di pintu. Setelah keluar, dia sudah tidak bisa melihat sosok Donita lagi. Dia berlari ke gerbang perumahan juga tidak melihat Donita. Marena yang merasa khawatir, masuk kembali ke perumahan, duduk di mobil, dan memutar telepon Donita beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia menyalakan mobil dan keluar dari perumahan dengan cepat. Donita, yang sudah berlari hingga gerbang perumahan, melambaikan tangan dan menghentikan sebuah taksi. Saat sopir masih terlihat terkejut, dia masuk dengan cepat dan berkata dengan terburu-buru, "Pak, tolong antarkan aku ke perumahan Savory Garden." Setelah mendengar perkataan Donita, sopir perlahan-lahan menjalankan mobil. Dia melirik Donita melalui kaca spion di dalam mobil, dan bertanya, "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika ada masalah, kamu bisa menghubungi polisi." Donita yang menatap ke depan, dia merasa tersentuh ketika dia mendengar perkataan sopir yang sedikit mengkhawatirkannya, dan dia berkata dengan penuh syukur, "Tidak apa-apa, terima kasih." Pada saat yang sama, dia juga baru sadar, ia keluar terlalu terburu-buru dan tidak mengganti pakaiannya, sehingga membuat sopir salah paham. Bagaimanapun, di dunia ini, orang-orang baik merupakan mayoritas, dan orang-orang baik inilah yang memberikan kebaikan dan kehangatan, memberikan kebahagiaan dan sentuhan. Ketika tiba di Savory Garden, ketika Donita turun dari mobil dan membayar ongkosnya,
dia sekali lagi berterima kasih kepada sopir yang baik hati. Di lantai bawah lantai perumahan, dia mendongak dan melihat cahaya lampu, dia meragu-ragu sejenak, dia berjalan ke koridor dengan tidak tenang dan terburu-buru, dia naik ke lift, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan kunci dari tasnya. Ketika dia tiba di depan pintu, tangannya yang memegang kunci sedikit gemetaran dan kaku. Dia takut suaminya telah mengganti kunci pintu rumah, dia takut ketika suaminya melihatnya, dia akan mengusirnya tanpa belas kasihan, dia takut ketika putrinya melihatnya, dia akan mengatainya tidak tahu malu, murahan, tidak mengenalinya, Del. Perlahan-lahan ia memasukkan kunci dan kuncinya masuk, Donita sedikit lega, entah kenapa dia merasa sedikit senang, suaminya ternyata tidak mengubah kuncinya, itu memberinya harapan. Ia membuka pintu dengan ringan dan berjalan masuk dengan berhati-hati. Lampu di ruang tamu masih menyala, namun tidak ada orang. Melihat lampu di kamar tidur masih menyala, Donita berjalan mendekat dengan hati-hati. Di depan pintu kamar tidur dia diam-diam melirik ke dalam. Dia melihat suaminya, Wesky sedang duduk di sisi tempat tidur dengan punggung menghadap ke pintu. Dia berbicara dengan lembut dengan putrinya, Sonya, yang berusia 3 tahun. Sayang, cerita malam ini sudah selesai, apakah kamu sudah seharusnya memejamkan mata dan tidur? Ayah, kapan ibu pulang? Aku merindukan ibu. Ujar Sonya dengan kasihan. Meskipun perkataan ini, putrinya akan menanyakannya berkali-kali setiap hari, tetapi Wesky masih menjelaskannya dengan lembut sambil menatap putrinya, ibu pergi keluar dan butuh waktu lama baru bisa pulang. Dia berhenti sejenak kemudian lanjut berkata, jadi, kamu harus cepat-cepat tumbuh dewasa, ketika kamu sudah dewasa nanti kamu akan bisa bertemu dengan ibu. Pada saat itu biarkan ibumu melihat Sonya yang tumbuh cantik. Apakah ibu akan terkejut? Sonya, pada saat itu apakah kamu akan merasa bahagia? Air matanya langsung mengalir keluar dalam sekejap, dan Donita tidak bisa menahan diri lagi untuk bergegas masuk. Dia membuang tas di tangannya, dia membuka kedua tangannya dan berlari ke arah putrinya. Sonya, sayang, ibu sudah pulang. Ibu sudah pulang. Mendengar ini, Wesky menoleh untuk melihat Donita. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia langsung berdiri, dan ingin membuka mulutnya untuk menyuruh Donita pergi. Pada saat ini, Sonya sudah merangkak dari tempat tidur dan turun. Dia berteriak bahagia, Bu. Dia membuka tangannya dan memeluk Donita. Melihat ini, Wesky hanya membuka mulutnya. Wajahnya terlihat kesal, namun dia tidak berbicara. Donita datang ke depan putrinya, dia berjongkok dan memeluknya erat-erat. Dia menempelkan wajahnya di wajah putrinya, dan bergumam, sayang, sayang, ibu sudah pulang. Sonya yang merasa senang dan berada dalam pelukan Donita menciumnya dan bertanya dengan terkejut, Bu, mengapa ibu menangis? Ibu terlalu bahagia karena ibu bisa bertemu dengan Sonya dan ayah. Ayah berbohong, ayah mengatakan bahwa ibu masih lama baru bisa pulang. Sonya mengeluh dengan mencemberutkan mulut kecilnya. Ayah tidak berbohong, ayah adalah ayah yang paling baik, bagaimana dia bisa berbohong kepada Sonya? Donita menempelkan wajahnya di wajah putrinya, dia menghiburnya dengan lembut dan berkata, itu karena ibu kembali lebih awal. Bawa Sonya naik ke tempat tidur. Ujar Wesky dengan kaku, kamu tidak merasa dingin. Apakah kamu pikir Sonya juga tidak merasa dingin? Ayah, aku tidak merasa dingin. Ujar Sonya, ayah tidak boleh galak pada ibu. Sonya, yang ayah katakan benar. Kalau tidak, jika kamu masuk angin, kamu masih perlu pergi ke rumah sakit untuk disuntik. Setelah mengatakannya, Donita menggendong putrinya ke tempat tidur. Sonya memeluk leher Donita dengan erat, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit, tetapi aku juga tidak ingin ibu pergi, aku ingin ibu menemaniku tidur. Mendengar ini, Wesky melangkah maju dan menatap putrinya dengan lembut,
dia berkata sambil tersenyum, ayah akan menemanimu tidur, ayah masih akan menceritakan kisah baru padamu. Donita melirik suaminya dengan sedih, dia membuka mulutnya namun tidak mengatakan apa-apa. Tidak, aku ingin ibu menemaniku tidur, ujar Sonya dengan tidak senang, aku sudah lama tidak tidur dengan ibu. Tidak bisa, sayang, ibu nanti masih harus pergi. Wesky memaksakan diri untuk tersenyum, ketika putrinya tidak memperhatikannya, dia memelototi Donita, lalu menatap putrinya lagi, dia berkata sambil tersenyum lembut, sayang, jika kamu tidak percaya, kamu tanyakan saja kepada ibu, apakah itu benar atau tidak. Aku tidak mau, aku ingin ibu menemaniku tidur. Sonya tidak menaatinya, terdengar sedikit suara tangisan dalam suaranya. Dia melihat penampilan putrinya yang menyedihkan, lalu melihat ekspresi panik Donita lagi. Bagaimanapun, Wesky merasa tidak tega, dia tidak ingin putrinya melihat orang tuanya berdebat, apalagi menghancurkan hatinya yang murni dan indah. Dia diam-diam menghela napas, mengucapkan selamat malam pada putrinya dengan lembut, lalu berjalan keluar dari kamar. Melihat suaminya sudah berjalan keluar dari kamar, Donita yang merasa sedih naik ke atas tempat tidur dengan sedikit gembira. Dia berbaring dengan putrinya, dan berbisik pada putrinya dengan lembut. Perlahan-lahan ia membujuk putrinya hingga tertidur. Tidur di tempat tidur ini, Donita merasa sangat tenang, dan ia juga tertidur. Marena yang cemas mengemudikan mobil keluar dari perumahan, dia berkeliling di beberapa jalan di luar perumahan, dia bola-balik dan melihat ke sekeliling dengan teliti, dia tidak melihat Donita. Dia menelpon Donita, namun tidak ada yang menjawab telepon. Pada akhirnya, Marena mengendarai mobil ke Savory Garden. Dia memarkir mobil, duduk di dalam mobil dan ragu-ragu untuk sementara waktu, kemudian dia naik ke lantai atas dan pergi ke depan pintu rumah Wesky. Dia memiringkan kepalanya dan mencoba mendengar di pintu, tidak ada suara di dalam, lalu dia menekan bel pintu. 42 Apakah masih mencintainya? Setelah keluar dari kamar, Wesky duduk di ruang tamu untuk sebentar, melihat Donita tidak keluar, dia pergi ke pintu kamar untuk melihatnya lagi, dia melihat Donita sedang berbaring di tempat tidur dan berbisik dengan putrinya. Itu membuat putrinya tertawa bahagia. Wesky yang merasa tidak berdaya diam-diam berjalan pergi. Dia pergi ke balkon dengan membawa rokok. Wesky menyalakan sebatang rokok dan menatap ke lampu di luar dengan tenang. Jujur saja, dia sedikit terkejut ketika dia melihat Donita malam ini. Dia tampak kurusan, dan jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia berdiri di sana dengan panik dan takut, dia terlihat sangat lemah. Apakah dia ini masih dia yang dulunya sopan? Dia bahkan memakai pakaian rumah keluar, dia juga memakai sandal, tidak ada sandal wanita di rumah, rambutnya juga tidak diikat dan acak-acakan, matanya memerah, dan ada bekas air mata di wajahnya. Wesky menduga, mungkin Donita datang setelah bertengkar dengan selingkuhannya. Tangannya yang memegang rokok gemetaran tanpa terkendali, jika tahu akan ada kejadian seperti hari ini, mengapa dia masih melakukan itu waktu itu? Kebijaksanaan istrinya dulu, melintas di depan matanya lagi. Di malam musim gugur, itu sedikit dingin, angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wesky, itu membawa rasa dingin. Itu juga membangunkan Wesky yang sedang melamun, dia merasa wajahnya dingin, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya secara tidak sadar, lalu dia baru menyadari entah sejak kapan dia meneteskan air mata. Dia kembali ke dalam rumah, menutup pintu balkon, pergi ke toilet dan mencuci muka, dia menebak bahwa putrinya sudah tertidur. Wesky berjalan dengan ringan ke pintu kamar tidur, dan melihat ke dalam, lampu di atas tempat tidur kamar masih menyala, putrinya dan Donita yang di atas tempat tidur sudah tertidur. Dia berjalan perlahan ke samping tempat tidur, menundukkan kepala dan menatap putrinya yang sedang tidur, dia tersenyum, kepalanya diletakkan erat di lengan Donita,
Donita juga memeluk putrinya dengan erat, wajahnya yang kuyu terlihat tenang dan stabil, kegelisahan tadi sudah menghilang. Dia berdiri di samping tempat tidur, menundukkan kepala dan menatap wanita yang membuat perasaan cinta dan bencinya bercampur aduk. Tidak tahu berapa lama kemudian, Wesky mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk Donita dengan lembut, dia memanggilnya dengan suara rendah, "Bangun, bangun." Donita yang dibangunkan olehnya membuka matanya yang masih mengantuk, dia melihat suaminya yang di sisi tempat tidur, ia terkejut dan tanpa sadar memeluk putrinya lebih erat. Sonya yang masih tertidur sedikit bergerak, Donita terkejut dan melonggarkan tangannya lagi. Melihat Donita sudah bangun, Wesky menunjuk ke arah luar kamar dengan matanya, dan pada saat yang sama, dia menunjuk keluar dengan tangannya, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Donita melihat bagian belakang suaminya, dia tahu bahwa suaminya ingin dia pergi. Tetapi, Donita enggan. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak ingin pergi, dia sekarang harus keluar dan berbicara dengan suaminya. Dia perlahan-lahan meletakkan putrinya dan membaringkannya di tempat tidur dengan ringan, lalu dia membantu putrinya menyelipkan sisi sudut selimut, dia mencium wajah putrinya dengan lembut, memperhatikannya sebentar, lalu bangkit dan bersiap pergi. Dia mendongak untuk melihat ke dinding, tempat di mana foto pernikahan digantung dulu, sekarang sudah kosong. Rasa sedih dan rasa sakit segera muncul, Donita merasa ingin menangis, dan air matanya tidak bisa tertahankan, dia menutupi mulutnya dengan tangannya dan berjalan dengan berjinjit keluar kamar, kakinya tidak sengaja menendang sesuatu, dia melihat ke bawah, itu adalah tasnya sendiri, dia mengambilnya dan membawanya di tangannya, dia berjalan keluar dari kamar sambil dengan lembut menutup pintu kamar. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia melihat suaminya berdiri di sana dengan membelakangi kamar tidur. Donita menundukkan kepalanya, tangannya terkulai ke bawah dan diletakkan di depannya. Dia memegang tali tas dengan erat, kemudian menghentikan langkah kakinya dengan cemas dan gugup. Dia juga hanya berdiri di sana. Setelah beberapa saat, Wesky berkata dengan marah, "Kenapa kamu masih tidak pergi? Kelak kamu jangan datang lagi." Donita yang berdiri di sana berkata dengan gugup, "Jika aku pergi, bagaimana jika Sonya tidak melihatku ketika dia bangun? Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu." Wesky berbalik dengan marah dan menatap Donita, suaranya sedikit naik dan dia berkata, "Sekarang silakan kamu tinggalkan rumahku." Donita menatap suaminya dengan mata memerah dan berkata dengan memohon, "Suamiku, aku mohon padamu." Donita yang saat ini baru melihat Wesky dengan jelas, dia merasa hatinya semakin sakit. Suaminya terlihat lebih kurus, pijamannya yang dulu sudah tampak longgar, wajahnya juga terlihat kuyu, meskipun dia memakai kacamata, namun lingkaran hitam di matanya masih terlihat. Dia benar-benar ingin maju dan memeluk suaminya, dia ingin menangis dalam pelukan suaminya. Namun, Donita tidak berani bergerak, dia masih berdiri di sana dengan pengecut dan menundukkan kepalanya. Wesky yang merasa marah, napasnya berangsur-angsur menjadi berat dan cepat, dia ingin melangkah maju dan menyeret Donita keluar dari rumah, tetapi dia orangnya selalu lembut, dia tidak akan pernah memukulmu, hanya saja terakhir kali dia memukul selingkuhan Donita dengan ganas. Sekarang menghadapi Donita yang lemah dan pengecut, bagaimana dia bisa bertindak padanya? Wesky yang merasa marah dan sedih mengambil rokok dari meja teh, dia menyalakannya dan menghisapnya dalam-dalam. Ketika Donita masih menatapnya dengan terkejut, dia berkata dengan perlahan, "Ketika kita bercerai, ada perjanjian. Di perjanjian ada ketentuan yang jelas bahwa agar tidak mempengaruhi kehidupan dan studi Sonya, kamu tidak boleh bertemu dengan Sonya sebelum Sonya kuliah. Kamu sekarang melakukan ini, apakah kamu masih ingin pergi ke pengadilan sekali lagi? Aku mohon padamu, suamiku. Biarkan aku menemani Sonya, bahkan hanya beberapa hari, itu juga sudah cukup."
Donita berkata dengan sedih, kamu tidak tahu bagaimana aku melewati kehidupanku selama ini. Jika aku tidak bisa bertemu denganmu dan Sonya, aku akan gila. Kamu. Weski hendak melanjutkan perkataannya, ketika dia mendengar bel pintu berbunyi, dia meragu sejenak, dia melangkah maju untuk membuka pintu utama, melihat orang yang berdiri di luar adalah Marena. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa kamu bisa ada di sini? Apakah Donita ada di sini? Marena bertanya dengan cemas. Ya, Weski menjawabnya dengan singkat, kamu datang tepat waktu, tolong bawa dia pulang. Setelah dia mengatakannya, dia berjalan ke samping untuk membiarkan Marena masuk. Marena merasa canggung ketika mendengar perkataannya itu. Dia merasa dilema, masuk ataupun tidak masuk dia merasa canggung, kemudian dia memaksakan diri untuk masuk ke ruang tamu. Melihat Donita yang menangis, dia juga merasa sedih, dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, Weski, aku sudah datang ke rumahmu, mengapa kamu tidak menuangkan air untukku? Sudah larut, besok pagi semuanya masih harus pergi bekerja. Weski, yang berdiri di pintu langsung menolaknya, kamu sebaiknya bawa dia pergi sesegera mungkin, jika tidak Sonya dan tetangga sebelah akan terganggu. Bagaimana mungkin? Marena berkata dengan tersenyum tak berdaya, dia melangkah maju untuk menutup pintu, dan mendorong Weski ke ruang tamu, dia berkata dengan membujuknya, Weski, kamu jangan pedulikan hal lainnya, demi Sonya, maafkan Donita sekali saja. Terlebih lagi, Donita benar-benar mencintaimu, dia juga istri dan ibu yang baik di rumah, dia hanya tertipu saja. Jangan katakan lagi, silakan kalian pergi. Ujar Weski dengan kaku. Tidak peduli bagaimanapun Marena membujuknya, atau bagaimanapun Donita memohon padanya, akhirnya Marena pergi bersama Donita. Marena yang mengemudi melihat Donita yang duduk di sebelahnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia membujuknya lagi. Tetapi tidak tahu mengapa, Donita yang saat ini, memiliki dendam terhadapnya. Jika Marena tidak datang malam ini, setelah Donita memohon, mungkin dia bisa benar-benar tinggal untuk menemani putrinya tidur. Karena dia melihat rasa sakit di mata suaminya, dia juga melihat dia kasihan padanya, tatapannya juga mengandung cinta yang tersembunyi di kedalaman. Jika dia bertahan dan terus memohon, suaminya mungkin akan diam dan setuju untuk membiarkannya tetap tinggal, tetapi kedatangan Marena telah merusak situasi itu. Sekarang, dia juga tidak bisa menyalahkan Marena, bagaimanapun, dia juga bermaksud baik. Namun, malam ini, Donita juga memiliki kepercayaan diri dan kegigihan. Dia percaya tidak lama kemudian, setelah dia kembali beberapa kali lagi, sangat berkemungkinan dia akan bisa tinggal bersama suami dan putrinya. Setelah mengantar Donita pulang dan menghiburnya sebentar, Marena berpamitan, dia mengambil tasnya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini Donita berkata, kamu bertobatlah. Kalau tidak, aku yang sekarang adalah kamu di masa depan. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Marena menjelaskan dengan lambat. Kemudian dia berkata dengan serius, tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, aku tetap akan mengatakannya, aku tidak berselingkuh. Setelah mengatakannya, ia meninggalkan rumah Donita. Setelah kembali ke rumah, Marena melihat waktu sejenak, sudah hampir jam 2 subuh, dia pergi ke kamar tidur dan melihat suaminya sudah tidur, dia mandi dengan tergesa-gesa, dan naik ke tempat tidur dengan ringan. Marena yang berbaring di tempat tidur, dia sering teringat akan kesedihan Donita dan rasa sakit Weski. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke samping dan melihat suaminya yang telah tertidur pulas di sampingnya. Jika suaminya menerima foto itu, apakah kelak dia akan merasa sakit hati seperti Weski, dan akan menceraikan dirinya? Suaminya pasti akan merasa sakit hati setelah penjelasannya yang jujur, tetapi dia tidak akan menceraikan dirinya bukan,
berdasarkan cinta suaminya pada dirinya, jika dia hamil, suaminya tidak akan menceraikan dirinya. Memikirkan memiliki anak, Marena merasa tertekan. Awalnya ia berencana untuk merayu suaminya malam ini, tetapi sayangnya, semuanya tertunda. Marena yang sedang berpikir, teringat jika suaminya bisa hadir di sana tadi, berdasarkan keterampilan komunikasinya, mungkin dia akan lebih bisa berkomunikasi dengan Wesky, mungkin Donita bisa tinggal di sana, dan dia bisa pulang lebih awal. Memikirkan hal ini, Marena tiba-tiba menyadari bahwa suaminya tidak menelponnya malam ini. Dulu, jika dia pulang terlambat, suaminya biasanya akan menelponnya untuk menanyainya, atau pergi menjemputnya. Dia mengingat kembali dengan teliti, sejak kejadian Durex, suaminya tidak menelponnya lagi di malam hari. Itulah sebabnya Marena merasa sedikit gelisah, apakah suaminya masih meragukan dirinya? Apakah suaminya tidak lagi mencintai dirinya? Atau apakah suaminya benar-benar memiliki wanita lain di luar, dan masih akan memiliki anak dengannya? Tiba-tiba, perkataan penghinaan Donita muncul lagi di benaknya. Ternyata di mata orang lain dia begitu memalukan bahkan tak tahu malu, dia juga memperlakukan suaminya dengan begitu egois dan angkuh. Marena tidak bisa menahan diri untuk memasukkan tubuhnya ke dalam pelukan suaminya. Dia merentangkan tangannya dan memeluk pinggang suaminya. Dia perlahan-lahan meringkuk dalam pelukan hangat suaminya. Pada saat ini, meskipun Marena berbaring di pelukan suaminya, namun dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri pada suaminya. Apakah suaminya masih mencintai dirinya seperti dulu? Selanjutnya 43 Dendam Welly dan So Jun Lu.